Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri. 3 ayah dan anak yang menjadi anggota DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Banyak calon DPR mundur pelantikan, lebih hormati suara ketua partai dibandingkan suara rakyat. Wow. Guys, kalian tahu nggak sih? Ternyata ada banyak calon legislatif yang sudah sah pemenang nih. Ternyata malah mundurin diri. Akhir-akhir ini yang kena semprot, yang kena kritik itu pemerintah. Dalam hal ini eksekutif, lebih tepatnya presiden dan wakil presiden. Tapi wakil presiden yang menjabat sekarang kayaknya kebal kritik ya. Hampir tidak ada yang mengkritik Pak Ma'ruf Amin. Saya nggak tahu kenapa motif mereka tuh nggak tertarik mengkritik Pak Ma'ruf Amin. Cuman dikritik tuh Jokowi terus. Kemudian setelah Jokowi mau habis, mereka ganti kritik Gibran terus. Prabowo sekali lah, ya kan. Tapi kan kita di negara yang menganut sistem politik trias politika, di mana eksekutif itu tidak berdiri sendiri memimpin negara sebesar ini. Ada DPR, ada juga MK. Kenapa orang-orang di luar sana nggak ngekritik DPR sekeras mereka mengkritik Jokowi? Karena kan DPR juga saya lihat ada banyak isu yang sebenarnya tuh mereka bisa demo-demo juga tuh. Kayak misalkan demo kemarin yang minta Jokowi turun lah, yang politik dinasti lah, yang sampai Reza Rahardian ikutan demo lah, ya kan. Di DPR tuh kata Fahri Hamzah, DPR kita itu melempem, saudara-saudara. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian. Kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem. Sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi. Yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum. Menteri-menteri dari partai-partai pesta pora sendiri, bikin ya mohon maaf aja kan terjadi kan akhirnya mereka jadi tersangka karena pesta pora di kementerian-kementerian yang dikuasai partai. Ini problem sistem yang harus kita address dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Itu banyak orang yang yang terlibat di dalamnya yang harus introspeksi bareng gitu loh. Nah, ini yang kedua, teman-teman kita yang mengkritik Pak Jokowi kurang melihat sistem. Secara masif sehingga saking tersanderanya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandra diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian. Kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi. Introspeksi itu yang diminta Fahri Hamzah ke kita semuanya. Maling teriak maling katanya, ya kan? Kemarin Jokowi itu diserang habis-habisan, bahkan ada demo segala yang mengatakan Jokowi mempraktekkan sistem politik dinasti. Tapi akhir-akhir ini ketika hari pelantikan legislatif terpilih di Pileg kemarin, kita melihat bagaimana politik dinasti ternyata di sini juga ada nih kan begitu. Ada cerita lucu juga bagaimana PDIP mempraktekkan satu sistem ADART partai yang menurut kita orang awam gimana? Jadi ada beberapa orang yang dipaksa untuk mundur, tanda kutip ya. Padahal mereka terpilih atau mereka berhak, hanya karena motifnya adalah memberi jalan salah seorang tunjukan dari partai untuk bisa duduk di kursi dewan.
Ini sebutannya apa ya enaknya, yang kita nyebutnya ini sistem apa gitu enaknya. Bagi orang yang pro dengan kegiatan semacam ini, mereka menuding kita itu yang nggak paham ADART partai. Kita jangan sok cawe-cawe urusan internal partai. Tapi misalkan begini, sistem pemilu kita, konteksnya soal legislatif misalkan, kan kita milih orang. Kita nggak kayak misalkan kita milih partai, kita milih PDIP, nanti setelah itu terserah PDIP nunjuk siapa kadernya untuk jadi wakil di DPR sana. Kan enggak. Kita milih orangnya. Kita milih Bu Sri Rahayu misalkan, ya kan? Kemudian Bu Sri Rahayu atas perhitungan perolehan suaranya berhak untuk menjadi legislator. Hak itu didapatkan karena ada banyak orang yang memilih Bu Sri Rahayu, bukan PDIP-nya. Tapi kenapa kemudian hak itu dicabut dari seseorang yang itu jelas-jelas dipilih oleh konstituen, masyarakat yang punya hak pilih, kemudian diberikan hak itu kepada orang lain yang tidak dipilih oleh rakyat. Kecuali seperti yang kalimat saya yang tadi, ya kan? Masyarakat milih partai aja, partai yang nunjuk kader-kadernya, clear, baru kita nggak ngeyel. Tapi ini kan, aduh. Jadi kita ngelihat DPR tuh perlu dikritisi juga guys, ya kan? 1. Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, anak Said Abdullah. Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah. Sedangkan ayahnya Said Abdullah, terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur. 2. Wahyu Sanjaya anak Kahar Muzakir. Wahyu Sanjaya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 2. Sedangkan ayahnya Kahar Muzakir, terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 1. 3. Dewi Justisiana anak Kahar Muzakir. Dewi Justisiana terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 2. Sedangkan ayahnya Kahar Muzakir terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan 1. Oke, ini beberapa aja ya, kita kasih sampelnya lah. Bahwa anggota DPR 2024-2029 ada banyak yang bertalian darah alias saudara. Bukan cuma saudara, 3 pasang barusan alias 6 orang ya kan. Itu ayah dan anak. Saya nggak lagi protes ini tuh melakukan kesalahan. Justru saya mau ngasih tahu ini tuh boleh menurut undang-undang. Jadi saya mau nagih fairness aja. Kalian harus fair juga. Ketika kemarin kalian demo bahwa Jokowi mempraktekkan politik dinasti, kalian harusnya juga memprotes tentang hal ini. Iya dong, biar fair. Karena tadi yang paling awal itu elit PDIP, ya kan? Yang bapaknya maju dari Jawa Timur, anaknya maju dari Jawa Tengah. Sekalian, ada banyak dari partai lain juga. Kita baca komentar deh, kali aja ada narasi yang sama seperti apa yang saya komentarin nih. Alestik, legislatif bukan dinasti ya kawan, gitu. Emot api. Iya, kalau Presiden Pak Jokowi baru dituduh-tuduh, kemudian diikuti demo-demo gitu ya. Kalau DPR nggak apa-apa. Didik Prastio, kok sepi dari anak abah? Bener, biasanya paling lantang ya kan. Fitra, anak Pak Kahar Muzakir itu dari DPR RI ada 3. Iya 3 malahan. Menarik. 1 kakak masuk semua. 1 lagi Pak Doni Akbar dari Dapil Jateng, boleh. Jamidin Basaid, bukan dinasti ya, mereka berjuang bersama. Boleh, kalimatnya dirubah, bukan dinasti tapi berjuang bersama. Bersama bapak, bersama kakak ya kan, bersama adik. Boleh, ya kan, dinasti itu kan ini kan hubungan keluarganya aja. Kalau perjuangan di DPR itu berjuang bersama-sama, beda dong. Ya kan? Kalau Kahar Muzakir, oh bener ada 3. Kahar Muzakir bapak, Wahyu Sanjaya anak, Dewi Justisiana anak, Eva Susanti menantu, boleh. Menantu juga diajakin sekalian. Ada lagi dinasti jabatan publik di pemerintahan. Kalau di jabatan partai nggak bisa dikatakan dinasti. Pilih-pilih ya kan. Ini jadi isu yang belakangan mencuat begitu ya. Ketika Romi Soekarno ini mendapatkan privilege dari partai untuk kemudian dibukakan jalan. Bahkan jalan itu bukan cuma dibuka, harus menebang 2 apa istilahnya ya,
kader partai yang seharusnya secara urutan itu ada di atasnya Romi untuk membuka jalan Romi ke Senayan, ini dilakukan, ditebang itu. Dan yang ditebang kan Arteria Dahlan, juga Sri Rahayu. Sri Rahayu kita belum terlalu kenal, Arteria Dahlan kita kenal lah. Dan ya bukan politisi yang gimana istilahnya ya, saya favoritkan juga sih. Kan kita sering mendengar bagaimana tanda kutip ocehan dari Arteria begitu tajam dan juga pedas ya. Bahkan ke profesor siapa saya lupa di salah satu televisi swasta itu ditunjuk-tunjuk tangan. Saya melihat video itu elus dada ya kan. Dada saya sendiri maksudnya. Itu membuat saya berpikir, aduh, ini orang kayaknya mewakili siapa ya sepertinya. Suara-suara yang begini gitu, pertanyaan saya waktu itu. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah di Romi Soekarno yang mendapatkan privilege untuk maju menduduki kursi dewan karena dia berhasil menyingkirkan 2 orang kader dari partai yang sama. Sosok Reza Rahardian dan beberapa artis lainnya dicari-cari netizen di media sosial. Ada apa ya? Jadi netizen mencari sosok orang-orang yang kemarin demo mempermasalahkan soal dinasti politik keluarga Mulyono. Namun belakangan ini ramai dibahas di media sosial sosok Romi Soekarno yang resmi menjadi anggota DPR RI. Siapa sebenarnya Romi Soekarno? Romi Soekarno adalah cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno, sekaligus keponakan Ketua Umum Partai PDIP yaitu Ibu Megawati. Menurut informasinya, keponakan Megawati ini berhasil menjadi anggota DPR RI atas perintah langsung dari Megawati. Setelah sosok Arteria Dahlan yang sebelumnya terpilih menjadi anggota DPR RI terpaksa harus mengundurkan diri untuk memberi jalan kepada keponakan Megawati, yaitu Romi Soekarno, agar menjadi anggota DPR RI. Keterangan itu pun diucapkan langsung oleh Arteria Dahlan. Bukan sampai di situ saja, satu lagi keluarga Megawati yang berhasil jadi anggota DPR RI yaitu Pinka Haprani. Pinka Haprani adalah anak dari Puan Maharani sekaligus cucu Megawati. Anak Puan Maharani ini menjadi sorotan usai menggunakan tas seharga puluhan juta rupiah saat menghadiri pelantikan di Senayan. Dan Puan Maharani pun dikabarkan lanjut menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Menurut kalian, ini termasuk dinasti politik atau tidak? Kayaknya pembahasannya usang ya. Ini dinasti politik atau enggak. Kita akan berdebat sampai nanti maghrib atau subuh sekalian ya kan. Cuman kalau orang lagi nggak suka itu sampai ke demo-demo, tapi kalau nggak ngeh gitu ya, maksudnya itu nggak tune in, ya udah dibiarin aja. Ini yang ngebuat jadi nggak fair. Jokowi dituduh politik dinasti, tapi yang beginian enggak. Pinka Hapsari anak Puan jadi anggota dewan, ibunya Puan Maharani jadi Ketua DPR RI, lanjut ya. Pamannya Romi Soekarno jadi anggota dewan juga, neneknya tante. Kita bahas dari sudut pandang Pinka Hapsari ya. Neneknya adalah ketum partai. Sungguh keluarga powerful ya. Ini Arteria Dahlan menyebut keluarga ini sebagai the royal family. Keren. Sampai-sampai Arteria Dahlan mengatakan sebuah kehormatan bisa mengabdi dan melayani the royal family. Menarik loh. Ini tuh kayak kerajaan gitu. Justru mungkin ini yang disebut sebagai Raja Jawa tuh yang ini gitu. Ada yang aneh kan guys, biaya nyalek gede loh. Tapi kok mau-maunya mundur? Kan itu juga menang karena suara rakyat. Kasus yang baru aja terjadi itu dari kader PDIP guys, kayak Sri Rahayu dan Arteria Dahlan yang mundur dari pelantikan DPR Jatim. Nah, dari penjelasan Arteria, udah fix dia mundur karena lebih pilih hormati suara ketua partai daripada suara rakyat. Bener kan guys? Akhirnya dilantik cucunya Soekarno, Romi Soekarno. Kalau bagi Lucius Carus dari Formapi, emang aturan pengunduran diri legislatif ini perlu diperketat guys, biar nggak dibuat mainan kayak gini. Parah banget emang, karena jadi kebiasaan. Ada juga tuh calon DPR lain yang mundur karena maju pilkada. Wah, emang bener-bener ya, jadi caleg aja cuma buat mainan. Menurut kalian, aturan pengunduran diri DPR perlu diperketat lagi nggak guys? Biar nggak cuma buat mainan aja. Ya mungkin perlu didetilkan, diperketat ya aturan pengunduran diri dari caleg yang terpilih oleh rakyat ini. Karena lagi-lagi rakyat itu ngelihat itu yang dicoblos orangnya gitu. Ketika orangnya diganti sama orang lain kok waduh kayaknya bukan ini nih foto yang saya coblos kemarin di pileg kan gitu ya. Jadi kita ngerasa di prank, orangnya beda. Kemarin orangnya kan pakai jilbab, kenapa sekarang pakai
songkok. Iya, Sri Rahayu kan pakai jilbab, Romi Soekarno pakai songkok gitu. Beda, ya kan? Kan kaget kita sebagai rakyat ya, loh kok beda kan gitu. Nah ini mungkin menarik nih untuk memperketat atau mendetilkan mekanisme pengunduran diri dari calon-calon legislatif ini. Ini lucu nih karena ada banyak sekali calon legislatif yang mengundurkan diri. Ada isu, ini perlu kita konfirmasi bareng-bareng, katanya yang mengundurkan diri atas perintah partai ini dituker uangnya, dikasih apa istilahnya ya? Kerugiannya itu bukan kerugian, uang yang di-spend untuk biaya kampanye dan seterusnya itu diganti sama partai. Saya nggak ngerti, saya belum menemukan referensi. Jadi buat teman-teman yang pernah ikut yang beginian diminta oleh partai untuk turun karena ada instruksi partai, coba cerita di kolom komentar apa benar ada uang ganti rugi dari partainya. Karena berpaling dari PDI sehingga Edi Rahmayadi menyebut Bapak sebagai anak harimau yang dipelihara oleh PDI. Ya semuanya saling membesarkan lah saya rasa ya. PDI membesarkan kita juga sama-sama semua berpolitik. Yang diajarkan PDI itu membesarkan masyarakat, yang utama membesarkan masyarakat. Bukan siapa yang membesarkan siapa, tapi masyarakatnya yang diutamakan. Menarik ini. Nama seseorang besar atau organisasi tertentu besar, tapi masyarakatnya nggak ikut membesar. Ini statement dari Edi Rahmayadi ya, yang ngomentarin PDIP itu ngebesarin Bobi Nasution itu ibaratnya seperti memelihara anak harimau yang kemudian ketika dia gede itu menerkam balik ibunya alias partainya. Edi Rahmayadi sudah mulai perang urat saraf ya sama Bobi ya. Kemarin sebenarnya dimulai Bobi sih. Bobi itu sudah nyerang duluan dengan menyebutkan jalan-jalan di Sumatera Utara itu bapuk. Jadi jalan-jalannya jelek gitu. Nah ini berlanjut perang urat sarafnya antara Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution. Nah ini jawaban dari Bobi sangat diplomatis dan menarik nih. Sebenarnya bukan siapa dibesarkan siapa, tapi kan di partai itu kan kerja partai, kerja politik, yang mau dibesarin itu rakyat. Wow, itu cara jawab dan counter attack kepada statement Edi Rahmayadi dengan sangat sempurna. Karena Edi coba untuk mengotak-ngotakkan antara partai dan kadernya itu harus saling menguntungkan, maksudnya itu harus saling tunduk patuh gitu. Orang-orang partai lupa bahwa dalam sistem demokrasi tuan itu rakyatnya. Saya ulangi, dalam sistem demokrasi tuannya itu rakyatnya, bukan ibu ketum. Iya. Hasto Kristianto menyindir Bobi Nasution dengan mengatakan bahwa jika seseorang bisa meninggalkan partai yang telah membesarkannya, maka tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Ini negatif campaign. Hasto mengatakan Bobi itu udah dengan mudah meninggalkan partai. Orang yang meninggalkan partai itu bisa dengan mudah juga meninggalkan rakyatnya. Ini negatif campaign. Kampanye-kampanye negatif yang coba diserangkan atau diarahkan kepada Bobi Nasution. Ada satu komentar sih kalau menurut saya. Yang pertama, partai itu sebagai kendaraan politik tidak saklek, mereka harusnya melayani rakyat gitu ya, bukan melayani ketua umum. Jadi kalau misalnya ada kader yang sudah merasa secara ideologi dan jalan politiknya udah berbeda, hak dari masing-masing orang yang punya hak politik untuk keluar dari partai, ikut partai lain bahkan atau mendirikan partai sendiri, terserah aja. Tidak ada relevansinya antara meninggalkan partai dan meninggalkan rakyat. Ini negatif campaign dan seorang Hasto Kristianto, sekjen PDIP yang mengatakan itu. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari mana? Nggak ngerti. Ngomong-ngomong soal orang-orang yang meninggalkan partai PDIP, saya punya data nih. Mas Rominya minta, boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang? Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Kalau Mas Romi kenapa-napa saya udah teken, ya kan kesempatan saya hilang. Yang satu lagi, secara psikologis kalau saya teken, Ibu Yayunya belum teken, kan dianggap saya menekan Ibu Yayu. Makanya begitu Bu Yayu teken, saya katakan, bro, gue pegang janji gue.
Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Oh, ini yang meninggalkan rakyat sesungguhnya menurut saya. Bagaimana dia lebih memilih melayani keluarga elit partai tertentu daripada menghormati pilihan rakyat. Fix ya Pak Hasto ya. Kalau menurut saya Pak Hasto, ini kita bisa berdebat ya. Maksudnya, menurut saya ini lebih ke statement yang meninggalkan rakyat itu yang begini. Bobi Nasution maju lewat partai lain, keluar dari partai Anda, kemudian Anda menganalogikan Bobi itu sudah meninggalkan partai. Bisa saja dia akan meninggalkan rakyat. Saya nggak setuju sih. Saya lebih setuju yang seperti ini. Arteria Dahlan dan juga Sri Rahayu, Mbak Yayu gitu kan. Itu dibegal suaranya. Kemudian Arteria Dahlan bahkan mengatakan sebuah kehormatan bisa melayani keluarga dari elit partai tertentu. Masalahnya masyarakat tidak memilih orang yang sedang dikasih jalan ini Pak Hasto. Jadi menurut saya yang lebih meninggalkan rakyat itu yang kayak gini. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Pelabuhan Internasional Patimban, Bendungan Sadawarna, dan Sodetan Tarum Timur adalah kebijakan konkret Pak Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Subang saat ini dan di masa akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, bersama 1.000 kader PDI Perjuangan lainnya, mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang jujur. Saat ini semua terinspirasi dari mentor politik Bang Marwarar Sirait, sosok yang selalu memberikan support dan menanamkan value sebagai politisi yang baik dan benar bagaimana berpolitik, satukan perkataan dan perbuatan. Hari ini bersama 1.000 orang yang berasal dari PAC, Ranting dan anak ranting PDI Perjuangan. Legon Kulon mana suaranya? Cikau mana suaranya? Pagaden Barat, Cibogo, Sukasari, Pamanukan, Pusaka Jaya, Subang, Pagaden, Cipendei, dan Purwadadi. Kami nyatakan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwarar Sirait. Siap? Siap! Oke, ini ada 1.000 kader Subang meninggalkan partai PDIP. Ini beberapa waktu yang lalu ya, kalau tidak salah ini awal-awal Agustus kemarin. 2 bulan kemarin gitu. Gimana Pak Hasto, apakah mereka juga disebut sebagai orang-orang yang punya potensi meninggalkan rakyat? Hah? Ukurannya sempit sekali, meninggalkan partai berarti meninggalkan rakyat. Itu kayak mengklaim semua rakyat dari segini juta jiwa itu adalah suaranya PDIP begitu. Itu tidak fair dong. Suara PDIP yang jelas, yang fair itu 16% kemarin Pak. Itu fair. Menurut perhitungan KPU, saya gak mengada-ngada nih. Jadi kalau menganggap orang yang meninggalkan partai PDIP itu sama dengan meninggalkan suara rakyat, itu terlalu gegabah kesimpulannya. Begitu Pak. Oke? Mungkin Bapak punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar Pak Hasto. Saya Abdul, ciao.